Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apa itu di depan abang buku mati tersenyum esok pagi? Nah ini saya keluarin nih. Ngeluarin buku Yusuf Mansur ada yang komplain. Padahal buku Yusuf Mansur kan bagus bukunya, yang diajarkan bagus. Yang lain-lain kaul jadi dia. Ya, kalau memang nggak sesuai dengan kita ya nggak usah dipegang. Yang kita baca kan kaul kodimnya, mati tersenyum esok pagi. Jangan ribet amat. Jadi kan apa yang mau dibahas hari ini? Mati. Ini mungkin ada kaitannya juga. Ini masih doa kita. Kenapa sih susah terijabah? Kalau kita baca siapa namanya yang udah saya bilang dulu, Hasan Basri. Hasan Basri tinggal di Basrah. Mana tuh Irak zaman dulunya. Jadi dia Syekh, kenapa doa-doa kami sulit dijabah? Padahal Allah selalu bilang, Allah pernah bilang, ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, aku akan mengabulkan. Mungkin. Ini satu lagi kita koreksi. Yang menyebabkan kita bisa jadi doa kita susah banget naik ke hadirat Allah. Naik aja susah, apalagi tidak ijabah. Apa itu? Pada suatu hari kok bang, saya punya kawan. Waktu saya masih SMA. Jadi lama nggak ketemu, lama nggak jumpa. Saya pergi merantau, mencari ilmu, pengalaman. Dan juga belajar, bukan nyari ijazah nggak payah saya ambil. Yang penting dapat ilmu dan dapat pengalaman. Jadi satu hari saya datang ke rumah beliau, kawan saya waktu SMA saya kan masuknya kelas 2. Jadi dia tadinya ranking ke 1 di kelas 1, datang saya jadinya dia jadi ranking kedua. Jadi abang, jadi kawan saya ini turun jadi ranking kedua. Nah itu nggak usah diomongin, macam anak-anak kita ngomongin gitu kan. Sekarang udah gak zaman lagi. Lah iya ini kan ceritanya. Jadi kawan saya ini tinggal di rumah kakaknya. Jadi kalau di rumah-rumah di Betawi itu ada L-nya, L. Maksudnya ada kamar yang masuk dari samping, letter L. Rata-rata begitu. Rata-rata, tapi bukan rumah kebaya, rumah-rumah sekarang lah, model-model tahun 90-an gitu kan. Kalau 80-an kacanya lebar. Oh zaman dulu ada nakonya. Itu saya ngerasain juga dulu itu. Orang tua ada rumah kayak gitu. Mungkin masih ada sekarang. Kenapa? Kalau pagi dibuka berkelihatan dalamnya. Itu orang zaman dulu. Ubinnya teraso begitu, kemudian digosok. Ubin-ubin di rumah Demang begitu. Jadi kawan saya ini tinggal sama kakaknya. Apa kakaknya punya usaha sendiri di situ, usaha konveksi. Dan dia juga kerja sama kakaknya. Nah kalau udah dia ini kalau kerja sama kakaknya, nanti kalau misalnya udah akhir bulan dapat gaji itu duitnya dia bayar sama kakaknya. Kadang-kadang kak ini saya bayar rumah dia bilang. Kadang-kadang kakaknya nerima duit itu nangis. Gak usah bayar, kita kan saudara, lu kan adek gua, sama gua di sini. Siapa yang mengganggu? Kata kakaknya. Nggak ada yang mengganggu, saya cuma mau kasih aja, saya mau bayar. Jangan bayar. Ya, yang satu bilang jangan bayar, yang seorang mau bilang bayar. Nah, itulah dua-duanya pada tahu diri. Kakaknya juga tahu adiknya susah, adiknya juga tahu dia harus bayar sama kakaknya. Karena memang tinggal di situ. Akhirnya kawan saya cerita, akhirnya kakak saya dia bilang kalau dia akhirnya sekali dua kali dia nggak enak sama saya dia terima. Tapi dia terima dia beliin sesuatu dan dia kasih lagi ke saya. Kan enak punya saudara kayak begitu. Kan tenggang rasa sana, tenggang rasa sini kan enak. Saling membantu. Adik tahu kewajibannya, kakak tahu kewajibannya. Nah jadi enak. Itulah mudah-mudahan bagian daripada doa kita terkabul dengan mudah kepada Allah. Karena apa? Kita menjaga hubungan baik dengan sanak, saudara, famili, apalagi adik beradik, abang adik beradik, abang berabang, kakak berkakak. Itu kita jaga. Itu bahasa Malaysia, itu bahasa Melayu, adik beradik. Jadi apa yang didapat setelah ini? Itu kawan saya cerita. Makanya kan kata dia kakak saya lihat tuh. Kalau udah tahun ajaran baru, jangan tanya itu dia tuh. Itu konveksinya maju dia bilang. Ya mungkin salah satunya daripada itu. Masalahnya kawan saya ini orang tua tunggal. Anaknya 2, orang tua tunggal dan cerai bukan mati, cerai apa ya? Ya cerai biasa lah masalah rumah tangga tuh. Yang laki pengen dapat cewek lain, yang perempuan kagak mau begitu. Akhirnya kagak mau dimadu. Kalau madu mau, dimadu nggak mau. Nah itulah akhirnya jadi berpisah. Dia juga tahu abghadul halalu indallahi at-talaqu, tapi saya nggak mau ada orang lain. Saya nggak mau diduain.
karena saya beritikat cuma satu. Akhirnya berpisah. Jadi dia orang tua tunggal, dia tinggal sama kakaknya. Nah, kakaknya menyayangi dia karena adiknya ya kan. Kalau di daerah sana kan kakak perempuan. Jadi kalau di sini di daerah sini, kalau di sana kan kakak laki perempuan kakak. Kalau di sini kakak perempuan, laki abang. Nah, jadi di mereka saling tenggang rasa begitu, saling menjaga. Akhirnya apa? Akhirnya alhamdulillah berkahnya itu. Memang kakak rumahnya rumah gedung dan anak-anaknya juga dulu dari masih kecil-kecil sampai udah pada gadis, udah pada menikah, udah pada berumah tangga. Itu alhamdulillah hidupnya makmur. Itu mungkin berkah daripada dia menjaga. Tapi saya ada kerabat yang susah. Aduh ya Allah Tuhan, bagaimana kau tuh mau bilang? Susah banget dengan saudara, susah banget dengan adik, dengan abang, dengan kesanak dan family. Maunya dia aja udah dia, karena dia merasa punya, dia aja udah. Ujungnya apa? Dulu dibilang sama saya punya emak, jangan begitu. Kita nanti anak udah pada gede, anak-anak butuh sekolah. Alah, nanti kalau anak-anak saya pada sekolah, saya jual tanah saya yang di Kulon. Ujung-ujungnya nggak sampai jual, anaknya udah pada nggak ada. Kenapa? Ada yang dibunuh sama perampok. Nah itulah, kita nggak tahu kan. Sekarang bang, gimana ceritanya? Makanya saya bilang jangan sampai gue ngelihat lagi peristiwa ini yang kedua kali. Kenapa? Gontok-gontokan adik sama abang, kakak sama kakak beradik, pada ribut aja. Ujung-ujungnya apa? Mana sekarang? Terakhir saya jual jadi pedagang kecil di depan rumahnya. Padahal tadinya kaya. Karena sama saudara kagak mau disambung silaturahim. Siapa yang mau dipanjangkan umurnya, siapa yang mau dibanyakin rezekinya, ditambahin berkahnya, sambung silaturahim, terutama sama saudara sekandung, saudara tiri, saudara sebapak, seibu, beda ibu, beda bapak. Dulu kan orang begitu. Bapaknya satu, emaknya banyak banget, terutama di Betawi ini. Ya di mana-mana juga saya rasa ada begitu. Yang mau saya bilang bukan itunya, tapi sambung silaturahim. Bantu siapa yang bisa, apa yang bisa dibantu, kerjakan apa yang bisa dikerjakan, sambung silaturahim. Mudah-mudahan doa kita gampang Allah ijabah. Mudah-mudahan rezeki kita gampang Allah berikan. Kalau kita maunya udah sekarang punya negara masing-masing, atur aja masing-masing. Ya atur masing-masing. Ntar kalau lu mati, lu jalan sendiri ya ke kuburan, lu gali sendiri. Ntar kalau lu tahlil sendiri ya. Lu bacain talqin sendiri ya, karena udah gak butuh orang lain lagi. Gak ada manusia yang gak butuh orang lain. Kita aja baru lahir butuh orang lain. Kurang-kurangnya ibu bidan, dukun beranak, kemudian dokter spesialis kandungan barangkali butuh kita. Waktu kapan? Ketika kita baru lahir. Kemudian ketika kita mati, kita tetap butuh sama orang lain. Siapa yang nganterin kita ke kuburan? Mau jalan sendiri? Nah inilah manusia. Kalau memang, makanya dulu kan ketika Allah menciptakan nafsu ditanya sama Allah, wahai nafsu siapa engkau? Apa kata nafsu? Gua lu. Allah bakar nafsu, dia bilangnya, di neraka yang kalau dibakar itu 1000 tahun itu apinya jadi biru, lalu dibakar lagi 1000 tahun apinya jadi putih, lalu dibakar lagi. Nah itu saking panasnya itu neraka. Masukin nafsu ke situ, udah 1000 tahun diangkat, tanya, Siapa aku? Siapa engkau? Tanya Allah. Lulu gua, kata nafsu. Kalau bahasa Betawi mah, bakar lagi di neraka dingin. Begitu lagi. Terakhir, bakar di neraka yang semacam dipuasain. Jadi seolah-olah semacam puasa loh gitu nerakanya. 1000 tahun taruh di situ. Pas diangkat sama Allah, nafsu siapa engkau, siapa aku? Baru dia bilang, ya Allah engkau ada Tuhanku, aku adalah hambamu. Nah pentingnya puasa kan. Makanya kita walaupun bukan bulan puasa disuruh puasa sunnah Senin Kemis, puasa Daud nanti, ada puasa Tasu'ah, ada puasa Arafah, ada puasa puasa putih. Nah itu ada. Yang diajarin sama Rasulullah aja, yang gak diajarin gak usah kita kerjain. Itu entah tahu amalan dari mana ngambilnya. Yang kagak ada diajarin sama Rasulullah jangan kita kerjain. Kita kan umat Islam berpegangnya pada ajaran kita, ajaran agama Islam. Yang gak diajarin sama Rasulullah jangan kita kerjain. Aneh-aneh aja puasanya nih. Dulu saya pun begitu, puasa mutih gitu kan. Pengen apa bang? Pengen bisa terbang. Ya bisa terbang naik pesawat Garuda lah, banyak di langit. Jangan begitu. Apa yang diajarkan oleh Rasulullah kita ikut. Jangan kita menambah-nambah, jangan kita ngurang-ngurang. Pokoknya kan kita koreksi diri kita.
hubungan baik dengan saudara, kerabat, sanak dan famili. Nah, inilah kawan saya, dia menjadi berkah kakaknya itu karena dia selalu membantu adiknya itu. Barakallahu fikum, mudah-mudahan kita juga seperti itu. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana alaili wa atrafan nahar waj'alhu lana hudatan ya rabbal alamin. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.